Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terkenal dengan sebutan kerajinan batiknya yang menyeluruh ke penjuru kota. Maka dari itu, kota ini dikenal dengan kota batik. Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Berdasarkan data dari Wikipedia, Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Kota ini terletak di Jalan Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, serta Surabaya. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 dilaksanakan di wilayah tempat tinggal masing-masing dengan mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana program kerja yang dilaksanakan selama KKN merupakan program kerja monodisiplin. Program kerja monodisiplin sendiri merupakan program kerja yang bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan cabang ilmu lainnya. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 tepatnya dilaksanakan di RW 1 Kelurahan Sapura Kebulen. Sapura Kebulen merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat, di mana Kelurahan Sapura Kebulen merupakan gabungan dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sapuro dan Kelurahan Kebulen yang terbentuk pada tahun 2015. Kelurahan Sapura Kebulen memiliki luas wilayah sebesar 95,89 hektar. Kelurahan Sapura Kebulen memiliki batas wilayah seperti bagian utara yang berbatasan dengan Kelurahan Bendan Gergon, bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Jenggot, bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Medono, dan bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Noyontaan Sari. Berdasarkan data monografi, jumlah penduduk Kelurahan Sapura Kebulen sebanyak 11.878 jiwa dengan 2.919 kartu keluarga. Berdasarkan segi ekonomi, penduduk Kelurahan Sapura Kebulen termasuk dalam ekonomi menengah, dengan sebagian besar penduduknya bermata pencarian wira swasta yaitu sebanyak 1.481 jiwa. Potensi yang dimiliki dari RW 1 Kelurahan Sapura Kebulen terlihat dari bidang perekonomiannya. Banyak warga RW 1 Kelurahan Sapura Kebulen yang memiliki usaha sendiri baik melalui online maupun secara langsung. RW 1 Kelurahan Sapura Kebulen merupakan salah satu wilayah yang padat dengan pemukiman. Padatnya pemukiman menyebabkan sebagian rumah yang berada di sana jarang memiliki perkarangan yang luas. Terbatasnya perkarangan yang dimiliki setiap rumah menyebabkan warga kesulitan dalam kegiatan bertanam. Permasalahan lain yang ada di wilayah RW 1 Kelurahan Sapura Kebulen yaitu banyaknya limbah sampah plastik seperti botol. Permasalahan menumpuknya sampah botol plastik tersebut dapat diatasi dengan cara daur ulang atau pemanfaatan kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Mahasiswa KKN melaksanakan 2 program kerja monodisiplin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mahasiswa KKN mengenalkan suatu teknik bertanam dengan memanfaatkan keterbatasan lahan yang disebut dengan konsep urban farming. Teknik bertanam dengan konsep urban farming ini dapat memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan sebuah pot tanaman. 2 program kerja monodisiplin yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN yaitu yang pertama, teknik budidaya tanaman bayam secara vertikultur sebagai peningkat imunitas selama pandemi COVID-19. Dan yang kedua, budidaya tanaman tomat dengan teknik upside down yang memanfaatkan limbah sampah plastik. Ukur botol dengan ukuran 1 jengkal tangan. Botol diukur dari bagian tutup botol. Jangan lupa tandai dengan spidol. Potong botol mengikuti tanda yang sudah dibuat dengan cutter atau alat potong lainnya.
Dan inilah bagian yang akan digunakan. Langkah selanjutnya, lubangi tutup botol sebanyak 4 lubang. Jangan lupa lubangi bagian samping botol untuk sirkulasi udara serta keluarnya air. Buat 2 lubang di bagian bawah botol sebagai tempat masuknya tali. Masukkan tali yang sudah disiapkan ke dalam lubang yang sudah dibuat. Jangan lupa ikat tali dengan erat supaya tidak terlepas. Masukkan tanah ke dalam botol yang sudah disiapkan dan diikat dengan tali. Jangan masukkan tanah terlalu penuh ke dalam botol. Tebar benih bayam yang sudah disiapkan ke dalam botol yang sudah diisi dengan tanah. Masukkan segenggam tanah ke dalam botol untuk menutupi benih yang sudah ditanam. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking buy the card that you lose, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Potong botol menggunakan cutter. Gunakan 3/4 bagian atas botol. Potong kain bekas menjadi bentuk persegi. Kemudian lubangi bagian tengah kain menjadi seperti ini. Buat 2 lubang di bagian bawah botol sebagai tempat masuknya tali menggunakan solder atau alat lubang lainnya. Masukkan tali ke dalam lubang yang telah dibuat. Jangan lupa ikat tali dengan erat supaya tidak terlepas. Ikat seperti ini dan jangan lupa buka tutup botolnya ya teman-teman. Cabut bibit tomat yang sudah berumur 3 minggu dari pot semaian. Setelah itu, masukkan bibit tomat yang telah dicabut ke dalam kain yang sudah dilubangi. Masukkan bibit tomat ke dalam botol. Kain di sini berfungsi supaya tanah nanti yang dimasukkan tidak terlepas. Isi botol dengan tanah yang sudah siapkan. Jangan terlalu penuh ya. Jangan lupa pegang erat bibit tomat saat mengisi botol. The juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty dari Kelurahan Sapuro, RT 2 RW 1. Saya sudah mengikuti program KKN dari Fani. Programnya menanam sayur. Yang pertama menanam bayam dengan menggunakan botol bekas air mineral. Yang kedua menanam tomat dengan posisi terbalik atau tanaman berada di bawah dan tanahnya berada di atas menggunakan botol air mineral juga. Semua itu bermanfaat buat kami ibu-ibu karena buat yang pertama pengetahuan jadi bertambah, cara menanam yang lain dari biasanya, buah dan hasil dari
tanaman tersebut bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fania selaku mahasiswa KKN Undip. Kami selaku warga Kota Pekalongan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKN Mbak Fani ini, untuk yang kegiatan pertama yaitu kami menanam pohon bayam. Pohon bayam di sini memang kami terus terang saya pribadi tidak pernah yang namanya menanam itu memang tidak pernah. Begitu ada tawaran ikut kegiatan ini saya langsung tertarik lah. Sampai sekarang pun saya suka menanam. Untuk yang bayam, alhamdulillah bayam kami sudah mulai tumbuh subur dan istilahnya bisa mulai dipetik, sudah bisa mulai dipetik sih, cuman nggak terlalu besar. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu penanaman tomat model upside down, itu terus terang kami baru pertama kali melihat, karena seumur-umur saya tidak pernah yang namanya menanam. Baru kali ini saya menanam pohon yang bentuknya terbalik atau upside down. Nah, untuk tanaman tomat ini kami berharap dengan adanya kegiatan tanaman model upside down ini bisa memberikan inspirasi kepada warga atau kepada peserta untuk rajin menanam dan menambah pengetahuan, menambah wawasan bahwa tanaman itu tidak hanya ditanam dalam bentuk biasa, dalam bentuk seperti ini pun tanaman bisa tumbuh seperti saat sekarang ini. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan yang dilakukan sama Mbak Fani ini bisa bermanfaat dan bisa istilahnya konsisten, bisa selamanya untuk bisa diterapkan kepada warga yang sudah mengikuti kegiatan KKN Undip Mbak Fani tersebut. Dari saya mungkin tanggapan cukup sekian. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf karena pribadi saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fani, semoga ilmunya bermanfaat. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.